Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan kajian siang hari ini tema kita adalah tentang bulan Muharram, keutamaan dan mitosnya. Kita baru saja memasuki bulan Muharram. Saat ini kita berada di tanggal 2 Muharram, bulan yang sekaligus juga menandai masuknya kita ke tahun baru Hijriyah. Bulan Muharram ini merupakan salah satu bulan yang memiliki keutamaan, kemuliaan, dan fadilah tertentu selain bulan-bulan yang lain yang telah kita kenal. Tentu yang paling kita ketahui adalah keutamaan bulan suci Ramadan yang menjadi sayyidus syuhur, bulan yang paling mulia. Kemudian juga ada bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan yang memiliki banyak keutamaan pula di dalamnya, dan beberapa waktu lalu telah juga kita ulas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Muharram ini juga merupakan bulan yang mulia. Bahkan dari namanya saja, Muharram itu secara bahasa artinya adalah bulan yang dimuliakan. Muharramun, bulan yang dimuliakan. Maka kalau ada orang yang menganggap ini bulan sial, itu dari sisi namanya saja sudah menyalahi. Muharram, bulan yang dimuliakan. Al-Mukarram wal Muhtaram. Nah, ada beberapa keutamaan dan kemuliaan bulan Muharram yang disebutkan di dalam riwayat hadis. Di antaranya yang pertama, bahwa Muharram ini termasuk dari salah satu bulan haram yang keempat. Kita sudah tahu bahwa ada 4 bulan haram yang itu memiliki posisi tersendiri, keutamaan tersendiri dalam syariat agama kita. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan di banyak ayat itu. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang melakukan peperangan di bulan haram. Nah, itu di surat Al-Baqarah. Asy-syahrul haramu bis-syahril harami wal hurumatu qisas. Nah, itu juga tentang bulan haram. Termasuk di surat At-Taubah, di surat At-Taubah ayat 36 juga ada ayat yang membicarakan tema tentang bulan haram. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Yang 4 bulan haram itu salah satunya bulan Muharram ini. Kemudian yang salah 3-nya bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kalau Rajab itu dia tersendiri, Rajab. Kemudian yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan sekarang bulan Muharram. Yang bulan-bulan haram ini menurut sahabat Ibnu Abbas ini seorang ulama besar di kalangan sahabat,
perkataan dari kalangan sahabat saja itu termasuk salah satu hal yang menjadi bagian dari sumber pemahaman di dalam ajaran agama kita, ya, qaulus sahabi, ya. Apalagi ini Ibnu Abbas, ya, sahabat yang sangat utama. Beliau mendapatkan julukan turjumanul Quran, ya, juru bicaranya Al-Quran, ya, ahlinya Al-Quran di kalangan sahabat. Dulu ceritanya ketika Ibnu Abbas ini masih sangat belia, masih sangat kecil, ya, masih sangat muda, ya kanak-kanak lah. Beliau pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas ini pemahaman yang mendalam dalam urusan agama, dan ajarilah ia pemahaman tentang Al-Quran. Ini didoakan Nabi, dan ternyata betul Ibnu Abbas ini tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat alim dalam ilmu Al-Quran. Maka dia disebut sebagai turjumanul Quran, ya. Nah, Ibnu Abbas ini pernah menyampaikan penafsiran tentang tema bulan haram ini. Beliau mengatakan ketika mengomentari atau menafsirkan surat At-Taubah ayat 36 bahwa kata beliau, di antara keutamaan bulan-bulan haram itu amal kebaikan yang kita lakukan di dalamnya pahalanya akan menjadi lebih besar. Kita sedekah di bulan haram, termasuk di bulan Muharram ini, pahalanya insya Allah lebih besar dibandingkan ketika kita sedekah di luar bulan haram. Kecuali di bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan juga punya keutamaan yang sangat agung, ya. Termasuk ketika kita melakukan perbuatan kemaksiatan, ya. Maka ketika beliau menafsirkan lanjutan dari ayat tadi, dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan haram itu. Jadi beliau menggarisbawahi maksud dari kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zolim di bulan-bulan haram itu. Maksudnya tentu bukan sekedar kamu jangan berbuat maksiat di bulan haram itu, ya, karena kapanpun kita berbuat maksiat kan dilarang, ya. Tetapi kata sahabat Ibnu Abbas, salah satu maksud dari kalimat itu adalah agar kita lebih menjaga diri dari melakukan perbuatan kezoliman, terutama di bulan-bulan haram itu, karena resiko dosanya lebih besar di sisi Allah. Itu bulan yang dimuliakan, maka kita melakukan kezoliman di dalamnya, kemaksiatan di dalamnya, dosa di dalamnya lebih besar resiko dosa yang kita tanggung. Nah, ini salah satu dari maksud al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Dulu sejarahnya sejak zaman sebelum Nabi diutus, orang-orang Arab juga sudah memuliakan bulan-bulan haram ini dengan mereka tidak mengadakan peperangan, ya, tidak melakukan konflik, ya. Jadi orang Arab itu kan biasanya di zaman jahiliyah dulu ada konflik sedikit itu bisa memicu satu pertengkaran, pertikaian, bahkan bisa mengarah kepada peperangan, ya, antar kabilah, ya. Nah, di bulan-bulan haram itu mereka berpantang dari melakukan pertikaian dan peperangan. Pokoknya kalau datang bulan haram mereka merasa ini bulan yang tabu untuk melakukan konflik atau peperangan. Dan ketika Islam datang, ini tradisi ini kemudian dilestarikan menjadi bagian dari ajaran dan norma syariat, ya. Jadi kalau di bulan haram, termasuk di bulan Muharram ini, ya kita mestinya lebih menjaga diri. Jangan mudah melakukan kemaksiatan, kezoliman, pertengkaran, pertikaian, dan hal-hal yang bisa menodai kemuliaannya. Nah, disebutkan di dalam beberapa kitab hadis, ya, para sahabat juga sangat menghormati bulan-bulan haram. Kemudian yang kedua, kemuliaan bulan Muharram
Karena bulan Muharram ini dari sisi namanya tadi sudah saya sampaikan, namanya saja Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah ya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, bulan Muharram itu disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah ya. Syahrullah ya. Jadi ada sebuah hadis yang berbunyi sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi yang ingin saya tekankan pada hadis ini adalah penyebutan bulannya Allah, Syahrullah. Jadi bulan Muharram itu disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Nah, sesuatu kalau disandarkan kepada zat yang maha mulia kan ya sesuatu yang mulia ya. Rumah Allah, nah, ini Baitullah ya. Itu sesuatu yang mulia. Dalam hadis dikatakan ahlullah ya, ahlinya Al-Quran itu adalah ahlullah ya, keluarganya Allah gitu ya. Bukan berarti Allah punya keluarga, tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia ya. Rasulullah, utusan Allah ya. Ini disebut Syahrullah, bulannya Allah. Maka Muharram ini merupakan bulan yang mulia. Dari sisi namanya saja disebut Syahrullah, bulannya Allah. Muharram sendiri artinya bulan yang dimuliakan. Ada sebuah penjelasan yang menarik untuk kita pahami Bapak Ibu di dalam Syarah Sahih Muslim ya. Jadi kitab Sahih Muslim itu banyak sekali syarahnya. Syarah itu kalau Al-Quran ya tafsir gitu ya. Kalau hadis itu namanya syarah. Kitab Sahih Bukhari itu banyak sekali syarahnya. Ada Fathul Bari, Umdatul Qori ya, dan seterusnya. Nah, Sahih Muslim ini juga banyak syarahnya. Ada syarah Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim. Ada syarah Imam As-Suyuti terhadap Sahih Muslim. Nah, ini saya mengambil atau menukil keterangan dari syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, penulis tafsir Jalalain ya, yang terkenal itu ya. Jalalain, bukan jalan lain Bapak ya. Jalalain, dua orang Jalal ya. Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau mengatakan begini, mengapa bulan Muharram itu disebut Syahrullah? Kata Imam As-Suyuti, menurut beliau penjelasannya begini. Jadi nama bulan yang 12 itu dalam kalender Hijriah ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan dan seterusnya itu secara umum nama-nama bulan itu sudah dikenal oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Rasulullah. Jadi orang Arab itu sudah tahu ini bulan Syawal, ini bulan Ramadan, nama-nama itu sudah dipakai. Jadi itu memang kalender Hijriah, tetapi nama-nama bulan itu sebenarnya tidak diberikan di masa Rasulullah. Sebelum Rasulullah datang, di zaman sebelum Rasulullah itu nama-nama bulan itu sudah dipakai oleh orang Arab. Kecuali kata Imam As-Suyuti nama Muharram. Nama Muharram itu dulu belum dikenal sebelum Rasulullah diutus. Namanya dulu Safar Awal. Jadi Safar itu dulu ada dua, Safar Awal, Safar Tsani. Ya, Safar Awal, Safar Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ya. Jadi dulu namanya Safar Awal, bulan yang kita kenal Muharram sekarang ini. Nah, ketika Islam datang, suatu ketika Rasulullah mengganti nama Safar Awal ini dengan Muharram. Tentu apa yang beliau lakukan bersumber dari wahyu kan? Karena apa yang dilakukan Nabi kan tidak bersumber dari keinginan hawa nafsunya, ada bimbingan wahyu di sana. Jadi nama Safar Awal itu kemudian diganti oleh Nabi dengan Muharram. Nah, kemudian yang Safar Tsani menjadi Safar saja. Maka sekarang urutannya kan menjadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Jadi dulu namanya Safar Awal, diganti oleh Nabi dengan Muharram. Maka disitulah mengapa disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Karena dari sisi namanya saja itu di sana ada aspek wahyu yang diberikan oleh Nabi, yang tentu itu bersumber dari wahyu.
ya. Jadi itu asal usul penamaan Muharram. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang berikutnya, di poin yang ketiga, ada tanggal 10 Muharram. Nah, ini yang jadi gongnya ini. Tanggal 10 Muharram itu disebut dengan hari Asyura. Asyura itu berasal dari kata asyara. 10 Asyura yang ke-10, ya. Hari yang ke-10, ya. Yang itu dalam kalender Islam Jawa ya menjadi nama bulan, ya. Padahal itu maksudnya hari ke-10, bulan Suro gitu ya. Padahal Suro itu menunjuk hari ke-10-nya gitu ya. Tapi karena mungkin saking luar biasanya dan berpengaruhnya tanggal 10 Muharram ini, sehingga kemudian menjadi disebut nama bulan Suro, ya. Itu dalam kalender Islam Jawa. Tapi kan namanya ya tetap Muharram mestinya. Nah, tanggal 10 Muharram ini hari yang mulia, ya. Selain karena dimuliakan oleh Nabi, juga banyak peristiwa sejarah yang terjadi di dalamnya. Yang paling terkenal tentu adalah diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari. Jadi dulu Nabi Musa itu kan dikejar-kejar Raja Fir'aun dan tentaranya, ya, sampai di pinggir Laut Merah itu. Nabi Musa mau jalan terus membentang laut di depannya, di belakang sudah mengejar Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian di saat itulah Nabi Musa bingung, diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika membentang jalan, membelah lautan. Yang kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melintasi jalan itu. Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke seberang. Raja Fir'aun dan bala tentaranya juga mengejar mereka. Walaupun mereka juga mungkin ya sangat heran gitu, kok tiba-tiba ada jalan membentang gitu. Tapi ya sudah, namanya karena memang mereka ingin mengejar Nabi Musa, ya tetap dikejar. Nah, sampai di seberang Nabi Musa diperintahkan untuk kembali memukulkan tongkatnya, dan jalan yang membentang itu hilang ditelan air laut. Raja Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Nah, itu terjadi tanggal 10 Muharram. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu kan beliau menjumpai ada orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi bertanya, ini mengapa kalian berpuasa di hari ini? Kata mereka, pada tanggal 10 Muharram ini, ya, Nabi kami diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Nah, kemudian Nabi berkomentar, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini orang Islam lebih berhak terhadap Musa dari kalian gitu ya. Sehingga kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat, ya, umatnya untuk juga puasa sunnah di tanggal 10 Muharram itu. Nah, tetapi kemudian mungkin kok ini orang Islam, orang Yahudi sama-sama puasa gitu ya. Akhirnya Nabi memberikan satu perintah, ya, kepada para sahabat, tahun depan kita ini kalau bisa jangan puasa hanya tanggal 10 gitu ya, tanggal 9 juga biar beda dengan orang Yahudi gitu ya. Tapi Nabi belum sempat puasa yang tanggal 9 karena di tahun depannya Rasulullah sudah wafat. Ya, tapi kita disunahkan kalau mau puasa tanggal 9 yaitu lebih baik. Jadi tidak hanya 10 tapi juga 9. Tapi kalau hanya mencukupkan 10 juga nggak apa-apa. Yang di sini kan nggak ada orang Yahudi juga gitu ya. Jadi tanggal 10 juga sudah cukup ya. Tapi kalau mau ditambah 9 ya itu tambah baik. Gongnya yang paling utama ya tanggal 10-nya itu. Karena kata Nabi, puasa tanggal 10 Muharram itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Yukaffirus sanatal madiyah. Nah, itu keutamaan di bulan Muharram ya, tanggal 10-nya. Juga diriwayatkan dulu Nabi Nuh setelah berlayar di tengah banjir selama berhari-hari, puluhan hari bahkan, ada yang mengatakan sampai 40 hari ya, beliau berada di kapal ketika umatnya ditenggelamkan itu mendaratnya
di sebuah bukit itu juga tanggal 10 Muharram. Ini juga ada riwayat hadisnya. Jadi ternyata bulan Muharram ini banyak peristiwa penyelamatan. Ada lagi Nabi Yunus itu dimuntahkan ikan nun yang menelannya juga pada tanggal 10 Muharram. Nah, jadi 10 Muharram ini banyak peristiwa penyelamatan ya. Jadi bukan tanggal sial gitu ya. Nah, tetapi di tengah masyarakat berkembang itu namanya tatoyur. Nah, ini yang bawahnya Bapak Ibu ya. Tatoyur seputar Muharram. Apa itu tatoyur? Tatoyur itu menghubung-hubungkan sesuatu dengan sesuatu hal yang tidak ada hubungannya. Nah, itu klinik lah. Ya, misalnya kayak kalau contoh kecilnya, kalau misalkan kita kedutan, oh berarti mungkin mau dapat rezeki, ngeblok gitu ya. Oh ada bunyi burung perenjak, itu mau apa gitu ya. Jadi hal-hal begitu, itu namanya tatoyur. Ada burung gagak bunyi, oh mau ada orang mati misalnya. Nah, kalau makan nggak habis, nanti ayamnya mati gitu ya. Kita dari kecil kan memang sudah sering kenalkan itu dengan hal-hal yang sifatnya mitos ya, tatoyur ya. Nah, di bulan Muharram ini juga sering berkembang ini hal-hal yang sifatnya tatoyur. Jadi konon kalau orang punya hajat di bulan Muharram itu ya bisa membawa kesialan gitu ya. Nggak boleh orang mantu di bulan Muharram, bulan Suro nanti tidak sial gitu ya. Ini termasuk tatoyur ya. Oh kamu itu kelahirannya Kemis Pon, kamu nggak boleh nikah dengan wanita yang kelahirannya Rebo Legi misalnya. Nah ini tatoyur ya, hal-hal yang dihubung-hubungkan yang itu tidak ada sumbernya dalam syariat, bahkan bisa menodai keimanan kita. Karena prinsip tauhid itu kan ya kita meyakini hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan atas izin Allah kemadaratan terjadi. Tidak boleh dihubung-hubungkan dengan bulan sial, hari sial. Kalau dalam hadis itu ada disebutkan sebuah hadis yang singkat, la tasubbud dahro. Jangan kalian mencaci waktu, mencaci masa, mencaci bulan, mencaci hari. Nah, karena itu yang Allah ciptakan ya. Fa innallaha huwad dahr. Karena Allah lah yang mencipta waktu itu. Jadi tidak boleh seorang muslim memiliki keyakinan seperti itu ya. Kalau masalah selera, wah saya nggak mantu di bulan Muharram, ya nggak apa-apa, itu hanya pilihan saja gitu ya. Saya tak mantu nanti di bulan Syawal saja, itu pas ya keluarga biasanya juga kumpul, yang mudik juga pas pulang, nah, itu nggak apa-apa, pilihan saja. Tetapi jangan kemudian menganggap bulan tertentu itu bisa membawa kesialan. Kalau masalah memilih, nah tidak masalah. Mas saya nggak di bulan Suro lah, ini juga tidak lazim misalnya ya. Tapi jangan meyakini bahwa itu bisa membawa sebuah kesialan ya. Kalau di masa Nabi justru dulu Nabi sebaliknya Bapak Ibu. Di zaman Nabi dulu itu yang dianggap bulan bisa membawa sial di masyarakat Arab itu bulan Syawal. Kemudian Nabi menikah dengan Aisyah di bulan Syawal gitu ya. Untuk kantor wacana barangkali ya. Nah, kita mungkin itu menjadi satu hal yang biasa kalau di bulan Syawal menjadi ramai gitu ya. Nah ini tatoyur yang seharusnya kita hindari, karena itu bisa mengotori kemurnian akidah kita. Nah, jadi demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nanti hal yang paling penting barangkali untuk kita ingatkan ya puasa sunnah ini. Nah, nanti di kalendernya bisa dibunderi tanggal 10 ini hari apa? Nah, kita mari berpuasa di bulan Muharram di tanggal 10-nya. Syukur ditambah dengan tanggal 9. Kalau Imam Ibnu Qayyim bahkan mengatakan kalau tanggal 9-nya nggak bisa, 10-nya ditambah 11 gitu ya, Ibnu Qayyim gitu ya, dalam Zadul Ma'ad ya, untuk menyelisihi orang Yahudi ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kajian siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.